Selamat pagi, Zaini. Pada hari ini saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai use case, activity diagram, serta SSD dari use case 1 dan 2. Jadi use case pertama itu ada create member. Pada skenario-nya, pelanggan melakukan registrasi member pada aplikasi Courier Service. Kemudian, triggering event-nya adalah pengelola memerlukan informasi pelanggan dan ingin membedakan pelanggan berdasarkan jenisnya. Untuk brief description-nya, untuk melakukan registrasi member, pelanggan diminta untuk mengisi nama lengkap, nomor telepon, alamat, email, serta jenis pelanggan. Apakah dia pelanggan biasa atau pelanggan korporat. Kemudian untuk aktornya itu yaitu pelanggan, stakeholders-nya adalah admin, precondition-nya adalah data pelanggan belum ada, dan post condition-nya data pelanggan sudah tersimpan. Untuk flow event-nya, pelanggan membuka halaman registrasi, kemudian dari sistem menampilkan halaman registrasinya. Kemudian pelanggan mengisi data registrasi, sistem memvalidasi data registrasi pelanggan, pelanggan menyimpan data registrasi, dan sistem menyimpan data registrasi. Untuk activity diagramnya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dari pelanggan membuka halaman terlebih dahulu, kemudian sistem menampilkan halaman registrasinya. Pelanggan mengisi data registrasi, kemudian mengirimkan data registrasi. Dari sistem melakukan validasi data, menyimpan data registrasi, dan menampilkan notifikasi bahwa data berhasil disimpan. Untuk SSD-nya sendiri, yang pertama, pelanggan memasukkan em, ID member, nama, nomor HP, email, serta password. Kemudian dari sistem itu memvalidasi data. Dan ini kemudian pelanggan melakukan save member dan sistem menyimpan untuk ID member, nama, nomor HP, email, serta passwordnya. Untuk use case yang kedua yaitu payment, skenario-nya adalah pelanggan melakukan pembayaran setelah pemberian service. Triggering event-nya pengelola memerlukan informasi pembayaran pelanggan untuk disimpan pada catatan pembayaran. Untuk brief description-nya, untuk melakukan pembayaran, pelanggan perlu mengisi jenis pembayaran, tanggal, dan jumlah. Untuk aktornya sendiri adalah pelanggan, stakeholders-nya adalah admin. Precondition-nya adalah status pembayaran masih belum dibayar. Kemudian untuk post condition-nya, status pembayaran diperbarui. Untuk flow event-nya sendiri, aktor pelanggan memilih data service, kemudian dari sistem menampilkan detail data service-nya, pelanggan memilih menu pembayaran, sistem menampilkan total pembayaran yang harus dibayarkan. Ketiga, pelanggan memilih metode pembayaran. Kemudian sistem menampilkan detail metodenya. Dan yang keempat adalah pelanggan melakukan submit pembayaran dan sistem menyimpan pembayaran yang sudah dibayarkan. Untuk activity diagramnya sendiri, dari sistem menampilkan detail data service. Kemudian customer memilih menu pembayarannya. Dari sistem menampilkan total pembayaran yang harus dibayarkan. Kemudian customer memilih metode pembayaran. Dan sistem menampilkan detail metode pembayaran yang harus dilakukan oleh customer. Kemudian customer melakukan pembayaran dan sistem menyimpan pembayaran yang telah dilakukan oleh customer. Untuk SSD-nya sendiri, dari pelanggan itu memilih service yang ingin digunakan, kemudian dari sistem itu menyimpan jenis service, tanggal, dan total pembayaran yang harus dibayarkan. Dari pelanggan memilih jenis pembayaran, sistem melakukan konfirmasi pembayaran, customer melakukan submit pembayaran berupa ID payment, date, dan total paymentnya berapa. Kemudian dari sistem menyimpan untuk ID payment dan status paymentnya sudah sukses. Begitu. Sekian dari penjelasan saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bagaimana kirim? Saya Graziani Brika Milagros dengan NIM 2702329802. Di sini ada use case dengan judul order. Untuk skenario-nya, pelanggan memesan layanan pengiriman pada aplikasi. Given-nya, pengelolaan memerlukan informasi pelanggan, mulai dari lokasi penjemputan, tanggal, serta jam paket siap diambil. Untuk description-nya, untuk melakukan pemesanan layanan,
pelanggan harus mengisi form pemesanan dengan menginput nama pelanggan, lokasi penjemputan, tanggal paket diambil, dan jam paket diambil. Untuk aktornya ada pelanggan. Untuk relative use case-nya tidak ada, untuk stakeholder-nya ada admin. Ini kondisinya data order masih belum ada, dan kemudian data order tersimpan. Untuk flow of event-nya, aktor, pelanggan memilih menu order, service, kemudian service, dan kemudian sistem menampilkan halaman form pemesanan. Dan kemudian aktor, pelanggan mengisi data order, sistem kemudian memvalidasi data pemesanan pelanggan. Kemudian aktor, pelanggan menyimpan data order, kemudian sistem menyimpan data pemesanan. Sini ada activity diagramnya, customer, di mana memilih menu order service, kemudian sistem menampilkan halaman form, kemudian customer mengisi data order, sistem memvalidasi data pemesanan pelanggan, kemudian kemudian customer menyimpan data order, kemudian sistem menyimpan data pemesanan. Di sini ada SST ordernya, mana pelanggan memilih menu layanan berdasarkan ID menu, kemudian sistem menerima penerima apa dan kemudian lanjut ke uh, setelah pelanggan memilih menu layanan, sistem akan menerima permintaan dan menampilkan informasi layanan. Kemudian dari sistem mengembalikan data detail layanan yang dipilih ID, nama layanan, deskripsi, dan harga. Dan kemudian pelanggan mengisi form order ID, pesanan, layanan, dan dan jumlah paket. Dan kemudian dari sistem menampilkan data pesanan, di mana mengkonfirmasi data kembali ke pelanggan. Halo, saya Putri Natasha atau biasa dipanggil Nata. Saya dengan NIM 27033945 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan use case fully description dari use case view schedule. Di sini ada skenario yaitu driver melihat jadwal penjemputan paket. Lanjut ada triggering eventnya di sini driver melakukan penjemputan paket. Selanjutnya ada brief description. Ini driver melihat jadwal penjemputan paket pada aplikasi. Aktornya di sini ada driver. Lanjut stakeholdernya ada admin. Preconditionnya data jadwal penjemputan paket. Post conditionnya data jadwal penjemputan paket telah dilihat. Flow of eventnya di sini ada aktor dan sistem. Aktornya driver memilih menu jadwal penjemputan paket. Lalu untuk sistemnya menampilkan data jadwal penjemputan paket. Di sini ada activity diagram dari dua aktor yaitu driver dan sistem. Di sini driver memulai dengan memilih menu penjemputan paket, lalu dilanjut oleh sistem yang akan menampilkan data jadwal penjemputan paket dan aktivitas selesai. Selanjutnya, per diagram ini saya akan menjelaskan proses view schedule yang dilakukan oleh aktor driver untuk melihat jadwal tugasnya melalui sistem. Yang pertama, aktor driver akan mengirimkan permintaan ke sistem dengan memanggil fungsi view schedule dengan ID driver, yaitu dengan menyertakan ID milik driver sebagai parameter. Kemudian, sistem akan memproses permintaan tersebut dan mencari data jadwal yang sesuai berdasarkan ID driver yang diberikan. Setelah itu, sistem akan mengembalikan data jadwal yang terdiri dari ID schedule, date, detail, and rest. Oke, use case selanjutnya ada update schedule. Skenario di sini admin pusat melakukan pembaruan jadwal. Ada trigger event ini admin pusat ingin melakukan pembaruan setiap terjadi perubahan jadwal root. Dan juga ada brief description ini admin melakukan update jadwal terbaru. Aktornya di sini ada admin, stakeholdernya juga admin, dan preconditionnya data jadwal penjemputan paket, post conditionnya data jadwal penjemputan paket telah diupdate. Untuk flow eventnya di sini ada dua aktor yaitu per dan sistem. Di sini admin memilih menu jadwal penjemputan paket
dan sistem akan menampilkan data jadwal penyimpanan paket. Yang kedua, admin memilih menu update jadwal, lalu sistem akan menampilkan form update jadwal. Selanjutnya, admin mengisi data jadwal, lalu sistem memvalidasi data jadwal. Terakhir, admin akan menyimpan data dan sistem menyimpan data jadwal. Dan di sini selanjutnya ada activity diagramnya dari dua aktor, yaitu admin dan sistem. Dimulai dari admin memilih menu jadwal penjemputan paket, lanjut sistem akan menampilkan data jadwal penjemputan paket. Setelah itu, admin akan memilih menu update jadwal, lalu sistem akan menampilkan form update jadwal. Selanjutnya, admin akan mengisi data jadwal baru, lalu sistem akan memvalidasi perubahan data jadwal, dan sistem akan menyimpan data maka aktivitas selesai. Dan terakhir, saya akan menjelaskan diagram ini menggambarkan alur interaksi ketika aktor admin ingin melakukan pembaruan rute jadwal pada sistem. Yang pertama, admin akan mengirimkan permintaan ke sistem melalui operasi update schedule, di mana admin menyertakan ID jadwal yang ingin diperbarui dan informasi rute terbaru. Setelah menerima permintaan tersebut, sistem kemudian memproses update data berdasarkan ID jadwal yang diberikan dan memperbarui rutenya sesuai permintaan admin. Respon yang diberikan sistem dalam diagram ini ditampilkan dalam bentuk balasan ID schedule rute sebagai konfirmasi bahwa update berhasil dilakukan. Oke, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alia Jasmine Kairiza dengan NIM 27022200063. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari case study yang bernama On the Courier Service. Berikut saya akan mulai share screen penjelasan. Oke, baik. Jadi di sini yang pertama ada yang namanya use case track delivery status. Skenarionya yaitu pelanggan melihat status dari pengiriman paket dan triggering event-nya pelanggan ingin melacak status pengiriman paket. Lalu untuk brief description-nya pelanggan dapat melihat status pengiriman paket seperti status siap diambil, sudah diambil, tiba di gedung, siap dikirim, atau sudah dikirim. Lalu di sini aktornya ada pelanggan dan relate use case-nya tidak ada. Lalu selanjutnya stakeholder, yakni admin, precondition-nya ada data pengiriman paket, dan post condition yakni status pengiriman paket. Lalu untuk flow event-nya yang pertama aktor ada pelanggan memilih menu order, lalu selanjutnya sistem akan menampilkan detail order, dan pelanggan memilih menu lacak status, lalu selanjutnya sistem menampilkan status pengiriman paket. Jadi ini use case fully description yang sudah saya jelaskan untuk use case track delivery status. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram untuk use case dari track delivery status. Yang pertama customer akan memilih menu order, lalu sistem akan menampilkan detail order. Selanjutnya customer akan memilih lacak status dan sistem akan menampilkan status pengiriman. Lalu di sini ada SSD dari use case track delivery order. Di sini aktornya ada pelanggan dan juga sistem. Pelanggan di sini adalah pengguna sistem yang ingin mengetahui status pesanannya. Langkah-langkah prosesnya yang pertama ada select order atau ID order. Nanti pelanggan memilih order yang ingin dilacak berdasarkan ID order. Lalu selanjutnya pada 1.1 ada ID order, ID customer, date, dan ID menu total. Jadi, sistem mengembalikan detail order terkait ke pelanggan sebagai informasi pendukung. Lalu selanjutnya, yang kedua ada
track status atau ID order, di mana pelanggan meminta sistem untuk menampilkan status pengiriman. Lalu pada 2.1 ada ID order dan status. Nantinya sistem memberikan informasi status dari pesanan tersebut. Misalnya sedang diproses, dikirim, atau selesai. Lalu di sini ada CRUD matrix. Yang pertama ada create member, yaitu nantinya create member melakukan operasi create atau terhadap entitas member karena proses ini membuat data anggota baru. Lalu lainnya tidak ada interaksi dengan entitas lainnya. Lalu selanjutnya ada payment. Nantinya payment akan membaca data order karena proses pembayaran perlu mengetahui detail pesanannya. Selanjutnya ada payment untuk payment yang dimana nantinya membuat data pada entitas payment karena transaksi pembayaran dicatat dalam sistem. Yang ketiga ada order. Nantinya order akan membaca data member untuk mengetahui siapa yang memesan. Dan order juga pada order nantinya akan membuat data baru dalam entitas order karena proses ini menghasilkan pesanan baru. Lalu yang keempat ada input detail package. Pada member nantinya akan membaca data member dan order karena data ini dibutuhkan untuk mengaitkan paket dengan pemesanan. Lalu pada input detail package juga akan membuat data baru dalam entitas package karena input ini mencatat informasi paket. Lalu yang kelima ada view schedule. Di sini hanya akan membaca pada data entitas schedule untuk menampilkan jadwal kepada pengguna. Yang keenam ini ada update rute schedule. Di sini akan melakukan operasi update pada entitas schedule untuk memperbarui jadwal pengiriman atau rute. Yang terakhir ada track delivery status. Di sini ia akan membaca data dari entitas member, order, dan delivery status untuk menampilkan status pengiriman kepada pengguna. Terima kasih sebelumnya telah mendengarkan penjelasan dari saya.